Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Syariah 5D IAIN Tulungagung yang beranggotakan Meliana Nur Safitri NIM akhir 144, Erma Lailatul Zahra NIM akhir 157, Khairun Nisa Aji Yulianti NIM akhir 169, dan Anik Purwanti NIM akhir 182. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Bu Nurlaili Fikriah, kami akan menyajikan pembahasan tentang teori biaya dengan pokok pembahasan yaitu konsep biaya relevan, biaya timbul, biaya eksplisit dan implisit, biaya inkremental dan sunk cost, ukuran perusahaan dan pabrik, dan yang terakhir analisis pulang pokok. Subbab pertama yang akan dibahas dalam teori biaya adalah konsep biaya relevan. Istilah dari biaya bisa diartikan bermacam-macam dan pengertiannya bisa berubah-ubah tergantung bagaimana biaya tersebut digunakan. Umumnya, biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Dalam pendefinisian dan pengukuran biaya produk, tidak akan timbul masalah jika sebuah produk dibeli secara tunai dan kemudian produk tersebut digunakan. Namun, lain halnya jika barang tersebut dibeli, disimpan sementara waktu, kemudian baru digunakan. Apalagi ketika barang tersebut merupakan aset yang berumur panjang yang akan digunakan pada tingkat yang bermacam-macam pada beberapa periode waktu yang tak terbatas. Biaya yang akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu disebut biaya relevan atau relevant cost. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk mengisi formulir pajak pendapatan sebuah perusahaan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian keuangan jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam sebuah produksi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan biaya relevan di sini adalah untuk tujuan pembayaran pajak juga pengeluaran rupiah historis. Namun, untuk keputusan-keputusan manajerial, penggunaan konsep biaya historis tidak tepat. Biasanya, biaya sekarang atau current cost dan biaya yang diproyeksikan untuk masa yang akan datang atau projected cost adalah lebih relevan daripada pengeluaran historis tersebut. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan konstruksi mempunyai persediaan 1.000 ton baja yang dibeli pada tingkat harga Rp250.000 per ton, dan harga baja sekarang menjadi 2 kali lipat yaitu Rp500.000 per ton. Jika perusahaan tersebut diminta untuk mengerjakan sebuah proyek, maka biaya-biaya yang akan dipergunakan untuk baja yang akan digunakan dalam proyek adalah biaya sekarang. Rp250.000 di sini merupakan biaya historis, sedangkan Rp500.000 di sini merupakan biaya sekarang. Jadi, perusahaan tersebut harus membayar sebesar Rp500.000 untuk biaya yang digunakannya. Karena perusahaan bisa menjual baja tersebut seharga Rp500.000 jika memilih untuk tidak menggunakan dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, Rp500.000 itu adalah biaya relevan untuk tujuan pengerjaan proyek tersebut. Namun demikian, biaya dari baja tersebut untuk tujuan pembayaran pajak masih tetap sebesar biaya historis yaitu Rp250.000. Subbab kedua yang akan dibahas dalam teori biaya adalah biaya tumbal. Sumber daya ekonomi bernilai karena bisa digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jika sebuah perusahaan menggunakan suatu sumber daya untuk memproduksi produk tertentu, berarti perusahaan tersebut juga bisa menggunakan sumber daya tersebut bagi penggunaan alternatif. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan tingkat harga yang besarnya sama dengan nilai sumber daya itu dalam penggunaan alternatif tersebut. Konsep biaya tumbal atau opportunity cost
mengandung maksud bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif. Biaya tumbal dari sebuah sumber daya ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif yang terbaik dari sumber daya tersebut. Jika sebuah perusahaan memiliki peralatan modal yang bisa digunakan untuk memproduksi barang A atau barang B, kemudian anggap saja barang A merupakan alternatif yang terbaik, maka perusahaan akan memproduksi barang A, dan biaya relevan untuk memproduksi barang A akan mencakup laba dari barang alternatif B yang tidak bisa diproduksi, karena peralatan modal digunakan untuk memproduksi barang A yang dipilih untuk produksi. Sebagai contoh, biaya untuk aluminium yang digunakan oleh pabrik pesawat terbang ditentukan oleh nilai aluminium tersebut untuk penggunaan alternatif. Sebuah pabrik pesawat terbang harus membayar pada suatu tingkat harga yang sama besarnya dengan nilai aluminium tersebut yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang alternatif seperti peralatan masak, mobil, peralatan kantor, dan lain-lain. Biaya eksplisit dan implisit. Umumnya, biaya penggunaan sumber daya dalam produksi melibatkan baik biaya yang dibayarkan atau biaya eksplisit maupun biaya non-kas lainnya yang disebut biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh pelaku usaha. Biaya implisit merupakan biaya yang hanya diperhitungkan dan tidak dikeluarkan secara nyata oleh pelaku usaha. Upah yang dibayarkan, pengeluaran untuk listrik, pembayaran untuk bahan-bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi perusahaan, dan sewa bangunan, semuanya merupakan contoh pengeluaran eksplisit. Sedangkan biaya implisit berkenaan dengan setiap keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit untuk dihitung. Biaya-biaya implisit ini tidak memasukkan pengeluaran-pengeluaran tunai dan oleh karena itu seringkali diabaikan dalam analisis pembuatan keputusan. Sewa yang bisa diterima seorang petani dari ladang atau sawahnya jika ia tidak menggunakan ladang atau sawah tersebut merupakan biaya implisit dari kegiatan pertaniannya. Sama halnya dengan gaji yang bisa diterima oleh petani tersebut jika ia bekerja untuk orang lain sebagai pengganti dari pengolahan sumber taninya sendiri. Contoh berikut akan memperjelas perbedaan kedua macam biaya tersebut. Misalnya, seorang manajer puncak sebuah hotel berbintang 3 meletakkan jabatannya yang bergaji sebesar 40 juta per tahun. Kemudian, manajer tersebut menggunakan uang tabungannya sebesar 60 juta untuk membeli sebuah hotel mungil di suatu daerah pariwisata. Pada akhir tahun pengoperasian hotel tersebut, bagian keuangan hotel itu melaporkan kepada bekas manajer puncak itu mengenai posisi keuangan. Bagian keuangan itu melaporkan bahwa pendapatan total sebesar 150 juta, pengeluaran total atau biaya eksplisit sebesar 140 juta, sehingga pendapatan bersih adalah sebesar 10 juta pada tahun tersebut. Lalu timbul pertanyaan, apakah bekas manajer tersebut memperoleh laba sebesar 10 juta pada tahun tersebut? Seorang ekonom akan mengatakan tidak, karena tenaga pembukuan perusahaan tersebut hanya memperhatikan biaya eksplisit saja. Sedangkan dalam kasus ini, biaya implisit sangat besar. Ingat bahwa pemilik hotel tersebut atau bekas manajer akan bisa memperoleh uang sebanyak 40 juta per tahun jika ia tetap bekerja sebagai manajer. Sementara itu, tabungannya yang sebesar 50 juta itu bisa didepositokan dan akan mendapatkan penghasilan bunga. Sekarang, misalkan tingkat bunga deposito sebesar 15% per tahun, maka biaya implisit dari bunga deposito tersebut adalah sebesar 0,15 dikali 50 juta sama dengan 7,5 juta. Oleh karena itu, biaya implisit total adalah 40 juta
ditambah dengan 7,5 juta sama dengan 47,5 juta. Dengan kata lain, bekas manajer itu mengalami kerugian atau penurunan pendapatan sebesar 37,5 juta pada tahun tersebut. Biaya inkremental dan sunk cost. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya ini perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan. Oleh karena itu, hal ini bersifat tetap fixed atau variabel karena sebuah keputusan yang baru mungkin mengharuskan pembelian fasilitas modal tambahan, tambahan tenaga kerja, dan bahan-bahan ekstra lainnya. Jika memperbandingkan biaya inkremental dengan penerimaan inkremental, perubahan penerimaan total yang terjadi saat akibat dari timbulnya keputusan itu, maka kita akan bisa melihat apakah keputusan itu menguntungkan atau tidak. Nah, perlu kita ketahui bahwa biaya inkremental itu berbeda dengan biaya marginal. Nah, biaya marginal itu merupakan perubahan biaya total yang disebabkan perubahan output, sedangkan biaya inkremental itu perubahan biaya secara keseluruhan yang disebabkan suatu keputusan. Nah, keputusan tersebut mencakup kenaikan tingkat output sebesar 20 atau bahkan 20.000 unit, atau keputusan itu mungkin tidak akan mengubah tingkat output sama sekali. Biaya inkremental itu memiliki faktor-faktor produksi yang menganggur atau tidak terpakai, yang tidak mempunyai penggunaan alternatif, tidak mempunyai biaya inkremental, dan oleh karena itu bisa dianggap tidak mempunyai biaya. Nah, biaya yang telah dikeluarkan tersebut untuk membeli mesin-mesin atau pabrik dan bangunan-bangunan harus dianggap sebagai sunk cost dan tidak akan dimasukkan ke dalam proses pembuatan keputusan kecuali biaya tumbalnya itu positif. Karena itu, tanpa adanya suatu kemungkinan penggunaan alternatif dan tanpa adanya penggunaan yang menguntungkan dari suatu sumber daya yang dimiliki, maka biaya inkremental sumber dayanya tersebut adalah 0. Selanjutnya adalah sunk cost. Nah, untuk memperjelas pengertian sunk cost itu seperti apa, bisa saya jelaskan dan saya berikan sebuah contoh. Misalkan, sebuah perusahaan itu mengambil keputusan untuk mengontrak pembangunan sebuah gedung kesenian. Sadar atau tidak sadar, usulan proyek itu diajukan oleh perusahaan tersebut sudah mempertimbangkan beberapa faktor, yakni peralatan, kemampuan, potensi, dan lain sebagainya yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, usulan tersebut itu dilakukan karena arsitekturnya itu telah ada, keseniannya juga sudah berkembang, tanah untuk lokasinya itu sudah ada, dan banyak konsumen yang menghendakinya dan mampu untuk membayar. Potensi tersebut yang kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sunk cost. Biaya inkremental dan sunk cost itu dalam pembuatan keputusan manajerial kita harus sangat benar-benar teliti untuk meyakinkan bahwa biaya yang secara aktual itu akan dipengaruhi oleh keputusan itu yang kita masukkan dalam analisis. Biaya inkremental itu disebabkan adanya suatu keputusan yang mencakup biaya eksplisit dan implisit. Nah, jika sebuah keputusan itu memerlukan komitmen, dari adanya komitmen tersebut harus diperhitungkan. Nah, setiap biaya yang tidak dipengaruhi oleh alternatif keputusan yang tersedia bagi seorang manajer adalah sunk cost dan tidak relevan dengan tujuan keputusan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ukuran perusahaan dan pabrik. Fungsi produksi dan fungsi biaya terdapat baik pada tingkat pabrik secara individual, perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik, maupun pada tingkat perusahaan secara keseluruhan. Fungsi biaya sebuah perusahaan dengan beberapa pabrik merupakan penjumlahan fungsi biaya dari pabrik-pabrik secara individual. Untuk menjelaskan hal tersebut, anggap bahwa keadaan yang ditunjukkan oleh gambar 4.1 terjadi, yakni sebuah kurva LRAC yang berbentuk U pada tingkat pabrik. Jika permintaan cukup besar, maka perusahaan tersebut akan menggunakan pabrik sebanyak N, di mana masing-masing ukurannya optimal dan menghasilkan output sebesar Q unit. Kurva LRAC memperlihatkan 3 kemungkinan. Setiap kurva biaya rata-rata jangka panjang yang mungkin memiliki implikasi penting untuk ukuran perusahaan efisien minimum. Yang pertama,
Kurva biaya rata-rata jangka panjang dapat berbentuk L, seperti dalam gambar A, yaitu terjadi jika tidak ada ekonomi atau disekonomi yang dihasilkan dari penggabungan pabrik. Keadaan yang kedua, biaya dapat menurun di keseluruhan kisaran keluaran, seperti dalam gambar B, terjadi jika beberapa pabrik atau multi-platform lebih efisien daripada pabrik tunggal. Kemungkinan yang ketiga diperlihatkan dalam bentuk C, yaitu bahwa biaya pertama-tama menurun melewati keluaran pabrik yang efisien lalu meningkat. Ukuran perusahaan dan fleksibilitas. Apakah pabrik yang bisa menghasilkan sejumlah output tertentu pada tingkat biaya serendah mungkin juga merupakan pabrik yang optimal untuk menghasilkan tingkat output yang diharapkan tersebut? Jawabannya pasti tidak. Berdasarkan keadaan berikut ini, dimisalkan permintaan aktual akan suatu produk tidak bisa ditentukan, tetapi bisa diharapkan sebesar 5.000 unit per tahun. Dua kemungkinan distribusi probabilitas dan permintaan tersebut ditunjukkan dalam gambar 4.2. Distribusi L menunjukkan permintaan dengan derajat variabilitas yang rendah, sedangkan distribusi H menunjukkan variasi permintaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, anggap ada dua pabrik yang bisa digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang diinginkan tersebut, di mana pabrik A lebih efisien daripada pabrik B untuk tingkat output antara 4.500 dan 5.000 unit. Tetapi di luar kisaran tersebut, pabrik B mempunyai biaya yang lebih rendah. Lalu, manakah pabrik yang akan dipilih? Hal ini tergantung pada perbedaan relatif pada tingkat-tingkat output yang berbeda dan distribusi probabilitas permintaan. Seperti pada gambar 4.3, perusahaan akan memilih pabrik berdasarkan biaya total rata-rata yang diharapkan atau expected average total cost dan variabilitas biaya tersebut. Jika distribusi probabilitas permintaan dengan variasi yang lebih rendah, distribusi L adalah tepat, maka fasilitas yang semakin terspesialisasi tersebut akan optimal. Jika distribusi probabilitas H lebih tepat melukiskan keadaan permintaan, maka biaya minimum yang lebih rendah dan fasilitas yang semakin terspesialisasi tersebut tidak hanya akan ditutupi oleh kemungkinan biaya produksi yang semakin tinggi di luar kisaran output 4.500 hingga 5.500 unit, sehingga pabrik B memiliki suatu kombinasi dari biaya-biaya yang diharapkan yang lebih menarik dan mempunyai variasi biaya yang potensial. Selanjutnya, analisis pulang pokok. Pulang pokok atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Menurut Jarwanto, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak menderita rugi. Titik pulang pokok adalah kondisi di mana jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran adalah seimbang. Bungaren dan kawan-kawan mengatakan bahwa break-even point atau titik impas merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasinya adalah 0, yaitu total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Kemudian, analisis pulang pokok atau break-even point atau sering juga disebut dengan analisis kontribusi laba merupakan suatu teknik analisa penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan-hubungan antara biaya, penerimaan, dan laba. Gambar 5.1 disebut grafik pulang pokok yang bisa digunakan untuk menentukan kuantitas output di mana perusahaan tersebut mulai memperoleh laba yang positif. Nilai analisisnya bisa juga digunakan untuk menentukan tingkat output pulang pokok. Grafik tersebut menggambarkan hubungan penerimaan dan biaya pada seluruh tingkat output, dan oleh karena itu bisa digunakan untuk menganalisis apa yang terjadi terhadap laba jika volume output berubah-ubah. Sifat analisis pulang pokok yakni sebuah grafik dasar pulang pokok
yang terbentuk dari kurva biaya total TC dan penerimaan total TR suatu perusahaan. Biaya variabel FC pada setiap output ditunjukkan oleh jarak antara kurva TC dan kurva FC. Kurva TR menunjukkan hubungan harga atau permintaan akan produk perusahaan tersebut, dan laba atau kerugian pada setiap output ditunjukkan oleh jarak antara kurva TR dan kurva TC. Selanjutnya, analisis pulang pokok linear. Dalam penerapan analisis pulang pokok, hubungan yang linear biasanya digunakan untuk menyederhanakan analisis tersebut. Analisis pulang pokok non-linear cukup menarik perhatian secara intelektual karena alasan pokok, yaitu yang pertama, tampaknya masuk akal untuk menduga bahwa banyak kasus kenaikan penjualan bisa dicapai hanya jika harga diturunkan. Yang kedua, analisis fungsi biaya menunjukkan biaya variabel rata-rata akan turun pada kisaran output tertentu dan kemudian meningkat. Namun demikian, analisis linear cukup memadai untuk berbagai penggunaan. Grafik pulang pokok menunjukkan seseorang memusatkan perhatiannya terhadap unsur-unsur pokok dari laba, seperti penjualan, biaya tetap, biaya variabel. Selain itu, walaupun grafik pulang pokok linear dilukiskan mulai dari tingkat output sama dengan 0 sampai dengan tingkat output yang paling tinggi, penggunaan grafik pulang pokok sesungguhnya hanya memperhatikan kisaran output yang relevan, dan di dalam kisaran tersebut fungsi linear mungkin cukup tepat. Gambar 5.2 menunjukkan sebuah grafik pulang pokok yang linear. Biaya tetap FQ sebesar 60 juta ditunjukkan oleh sebuah garis horizontal. Biaya variabel VC dianggap sebesar 1.800 per unit, maka biaya total TC akan meningkat sebesar 1.800 per unit untuk setiap 1 unit tambahan output yang dihasilkan. Produk tersebut dianggap dijual dengan harga 3.000 per unit. Jadi penerimaan total atau TR adalah sebuah garis lurus dari titik origin. Slope dari garis TR tersebut lebih curam daripada slope TC. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tersebut akan menerima penghasilan sebanyak 3.000 untuk setiap unit produksi yang dihasilkan, tetapi hanya mengeluarkan sebesar 1.800 untuk biaya tenaga kerja, bahan-bahan, dan input-input variabel lainnya. Sampai titik pulang pokok yang ditunjukkan oleh perpotongan antara garis TR dan garis TC, perusahaan tersebut menderita kerugian. Selain melampaui titik tersebut, perusahaan itu mulai memperoleh laba. Gambar 5.2 menunjukkan titik pulang pokok pada tingkat penjualan dan tingkat biaya sebesar 150 juta yang terjadi pada tingkat produksi sebanyak 50.000 unit. Analisis pulang pokok secara aljabar. Walaupun grafik pulang pokok merupakan alat yang sangat berguna untuk melukiskan hubungan laba atau output, tetapi teknik-teknik aljabar biasanya merupakan suatu alat yang lebih efisien dalam menganalisis masalah pengambilan keputusan. Teknik aljabar untuk menyelesaikan masalah pulang pokok bisa digambarkan dengan menggunakan hubungan biaya dengan penerimaan, misalkan P sama dengan harga jual per unit, Q sama dengan kuantitas yang diproduksi dan yang dijual, TFC sama dengan total fixed cost atau biaya tetap total, dan AVC sama dengan average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Kuantitas pulang pokok yang didefinisikan sebagai volume output, di mana TR merupakan P kali Q persis sama dengan TC merupakan TFC plus AVC kali Q. Maka diperoleh cara sebagai berikut. P kali Q sama dengan TFC plus AVC kali Q. P min AVC dikali Q sama dengan TFC, dan Q diperoleh TFC per P min AVC.
Berdasarkan pada gambar 5.2, diketahui P sebesar 3.000, AVC sebesar 1.800, TFC sebesar 60 juta. Kuantitas ulang pokok diperoleh dengan cara Q sama dengan TVC per P min AVC. Q sama dengan 60 juta per 3.000 min 1.800, sehingga kuantitasnya diperoleh sebesar 50.000. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.